Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Anak Afrizal Bisono dengan channel saya sendiri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sarana dan prasarana serta manajemen personalia atau anggota. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengaku Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke, langsung aja ke videonya. Nah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai manajemen sarana dan prasarana. Nah, perlu diketahui bahwasanya manajemen sarana dan prasarana ini adalah manajemen yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Nah, manajemen sarana dan prasarana ini dibutuhkan untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar. Nah, itu pengertiannya. Dan perlu diketahui juga pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Nah, adapun pengertiannya yaitu sarana pendidikan dan prasarana pendidikan jelaslah nggak sama. Nah, secara pengertiannya, sarana pendidikan merupakan semua fasilitas atau peralatan pelengkap bahan dan perabotan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan secara teratur, efektif, dan efisien. Nah, adapun pengertian prasarana pendidikan yaitu segala sesuatu yang digunakan secara tidak langsung. Nah, di sini secara tidak langsung untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan seperti sekolah atau organisasi dan sebagainya. Indrawan 2015. Nah, dengan demikian manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen secara langsung maupun yang tidak langsung bagi jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah ataupun lembaga pendidikan itu perlu didayagunakan dan dikelola dengan baik untuk kepentingan proses pembelajaran di sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya. Nah, itu saja pengertian dari manajemen sarana dan prasarana. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manajemen personalia atau anggota. Nah, perlu diketahui pengertian manajemen personalia atau anggota. Manajemen personalia adalah segala aktivitas yang berkenaan dengan pemberdayaan sumber daya kepegawaian. Nah, dalam hal ini adalah sumber daya manusia dalam kerjasama yang ideal untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dengan adanya manajemen kepegawaian tadi, para pegawai secara efektif dan efisien dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Nah, dengan demikian, manajemen personalia tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi utama manajemen. Nah, seperti yang dijelaskan dalam video-video sebelumnya, fungsi utama manajemen yaitu tadi perencanaan, yang berarti penentuan program personalia atau anggota akan membantu tercapaiannya sasaran yang telah disusun untuk perusahaan atau lembaga pendidikan tersebut. Nah, oleh karena itu manajemen anggota memegang peranan penting dalam kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, tugas dan peran manajemen kepegawaian sendiri meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pegawai, sehingga kepada pegawai dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. Nah, Nurjamah 2014. Melaksanakan manajemen personalia merupakan bidang kepegawaian. Bidang ini dalam sistema berfungsi dalam hanya merekam riwayat hidup pegawai, latar belakang pendidikan, masa kerja, status kepegawaian, dan gaji yang harus dibayar. Tetapi dalam sistem baru, bagian kepegawaian harus dapat mengkaji kebutuhan tenaga kerja setiap waktu, yaitu untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Bagian personalia sendiri ini
Menjadi bagian atau divisi pengembangan anggota harus sensitif terhadap perubahan baik di level global maupun di level lokal. Nah, pendapat Nurjamah 2014. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat saya ambil mengenai manajemen sarana dan prasarana tadi, serta manajemen personalia atau anggota. Nah, kedua manajemen ini sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan di lingkungan lembaga pendidikan, organisasi maupun sekolah. Dengan kedua manajemen tadi, kegiatan proses belajar mengajar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini yaitu efektif dan efisien tadi. Nah, sedangkan manajemen kepegawaian tadi diharapkan untuk mengatur semua jalannya proses kegiatan belajar mengajar dan mengatur urusan bagian kepegawaian atau administrasi agar menjalankan tugas sesuai dengan bidang-bidangnya. Nah, itu saja penjelasan mengenai manajemen sarana dan prasarana, manajemen personalia atau anggota. Demikian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dari ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf, ataupun dari video ini yang tidak maksimal dalam proses pengeditan maupun penyampaian materi di video, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.